Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Almanzo Condra, mahasiswa dari Universitas Negeri Jakarta, Fakultas Ilmu Keolahragaan, Prodi Pendidikan Kepelatihan Olahraga. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep ilmu gizi dan zat-zat pengelompokan zat-zat gizi. Demi memenuhi kebutuhan tugas bersama Bapak Abdul Syukur dalam mata kuliah Ilmu Gizi Olahraga, sesi Senin jam 8 pagi. Baiklah teman-teman, kita akan masuk kepada pembahasan pertama, yaitu pengertian ilmu gizi. Ilmu gizi yaitu ilmu yang mempelajari tentang segala sesuatu tentang makanan dalam hubungan dengan kesehatan optimal. Kata gizi berasal dari bahasa Arab yaitu gidza, yang artinya makanan. Kita akan masuk ke poin kedua, yaitu ruang lingkup gizi. Ruang lingkup gizi ada 6, yaitu produksi pangan, perubahan pasca panen, penyediaan pangan, pengelolaan pangan, konsumsi pangan, dan pemanfaatan pangan. Maka dari itu ilmu gizi sangat erat kaitannya dengan ilmu-ilmu agronomi, peternakan, ilmu pangan, mikrobiologi, biokimia, faal, biologi molekuler, dan kedokteran. Karena konsumsi makanan dipengaruhi oleh kebiasaan makanan, perilaku makan, dan keadaan ekonomi makan. Ilmu gizi juga berkaitan dengan ilmu sosial seperti antropologi, sosiologi, psikologi, dan ilmu ekonomi. Kita akan masuk ke hubungan gizi dengan kesehatan. Hubungan gizi dengan kesehatan ada 4, yaitu lingkungan, perilaku atau kebiasaan seorang, pelayanan kesehatan, dan keturunan. Maksud dari lingkungan yaitu jika lingkungan seorang bersih, maka kesehatan dan gizinya dapat terpenuhi dengan baik. Dan poin kedua tentang perilaku dan kebiasaan. Jika kebiasaan seseorang itu baik dan bersih, maka kesehatannya akan terjaga, serta pasokan gizi-gizi untuk tubuhnya akan baik. Pelayanan kesehatan, maksudnya itu jika pelayanan kesehatan yang diberikan oleh pemerintah itu berkualitas, maka gizi dan kesehatan masyarakatnya akan terjaga dengan baik. Keturunan, di sini yaitu maksudnya keturunan itu jika kita dari orang tua kita gizi dan kesehatannya baik, maka kita juga akan mendapatkan gennya dengan gizi dan kesehatan yang baik. Kita akan masuk ke poin selanjutnya, yaitu hubungan gizi dengan proses tubuh. Makanan sehari-hari yang dipilih dengan baik akan memberikan semua zat gizi yang dibutuhkan oleh fungsi normal tubuh. Dan bila tidak dipilih dengan baik, tubuh akan mengalami kekurangan zat-zat gizi tertentu, seperti lemak, protein, mineral, air, dan sebagainya. Kita akan masuk ke poin selanjutnya, yaitu tentang perkembangan ilmu gizi. Perkembangan ilmu gizi pada masa manusia purba sebagai suatu evolusi manusia sebagai pemburu makanan yang dikenal sebagai headhunter. Perkembangan ilmu gizi sebagai suatu evolusi. Abad sebelum Masehi, filosofi Yunani Hippocrates pada tahun 460 sampai 377 sebelum Masehi, pemeliharaan kesehatan dan penyembuhan penyakit disebut terapi diet. Pada abad ke-16, perkembangan doktrin hubungan antara makanan dan panjang umur. Karena kesehatannya terjaga, Cornaro bisa hidup lebih dari 100 tahun, dari tahun 1366 Masehi sampai 1464 Masehi. Nah, kita akan masuk ke poin selanjutnya, yaitu tentang pengelompokan zat gizi menurut fungsinya. Zat gizi dikelompokkan menjadi 3 fungsi utama, yaitu pemberi energi, yang kedua pertumbuhan dan pengaturan jaringan, dan mengatur proses tubuh. Maksud dari zat pemberi energi yaitu oksidasi zat-zat gizi yang menghasilkan energi yang diperlukan tubuh untuk melakukan fungsinya. Dalam fungsi zat tersebut, zat pemberi energi, ketiga zat yaitu zat karbohidrat, lemak, protein dinamakan zat pembakar. Poin kedua, pertumbuhan dan pemeliharaan jaringan tubuh.
Protein, mineral, dan air adalah bagian dari jaringan tubuh. Oleh sebab itu, kita memerlukan sel-sel baru, melihara dan mengganti sel-sel yang rusak. Dalam fungsi ini, ketiga zat gizi dinamakan zat pembangun. Nah, baiklah teman-teman, kita akan masuk ke poin selanjutnya, yaitu tentang pengelompokan zat gizi menurut kebutuhan. Yaitu ada dua, yaitu zat gizi makro dan zat gizi mikro. Zat gizi makro terdapat yaitu karbohidrat, protein, dan lemak. Zat gizi mikro terdapat vitamin, mineral, air, yaitu zat pembangun dan zat pembakar tadi. Kita masuk ke poin terakhir, yaitu pesan dasar gizi seimbang. Pesan dasar gizi seimbang terdapat 13 poin, yaitu yang pertama, makanlah aneka ragam makanan. Maksudnya yaitu makanlah aneka ragam makanan yang sehat dan memenuhi gizi baik tubuh. Yang kedua, makanlah makanan yang memenuhi kecukupan energi. Yang ketiga, makanlah makanan sumber karbohidrat setengah kebutuhan energi. Yang keempat, batasi konsumsi lemak dan minyak sampai 1/4 dari kecukupan energi. Gunakan garam yang beriodium. Gunakan makanan sumber zat besi. Beri ASI pada bayi yang belum sampai umurnya 4 bulan. Biasakan makan pagi. Minumlah air minum yang cukup dan aman. Lakukanlah aktivitas fisik secara teratur. Hindari minuman yang beralkohol. Makanlah makanan yang aman bagi kesehatan. Bacalah label pada makanan yang dikemas sebelum mengkonsumsinya. Baiklah teman-teman, segitu penyampaian dari saya. Semoga bermanfaat bagi yang menonton. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.